Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah bersama, langit kembali murka, ombak mengamuk, angin berteriak, dan bumi bergetar menahan luka. Di negeri kepulauan Filipina, badai dahsyat bernama Phong Wong memporak-porandakan kehidupan. Rumah hanyut, tangis anak-anak memecah keheningan malam, dan doa menjadi satu-satunya pegangan di tengah ketakutan yang tak terlukiskan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Berkah Bersama agar kita terus bisa berbagi kisah penuh hikmah dan renungan iman. Dari berbagai penjuru dunia, angin kencang datang tanpa kompromi. Dalam hitungan jam, lautan berubah menjadi dinding air yang menelan segalanya. Kota-kota di pesisir tenggelam dalam kepanikan, dan manusia berlari mencari perlindungan. Inilah badai Phong Wong, monster alam yang menguji keteguhan hati jutaan jiwa. Badai ini bukan sekadar pusaran angin. Ia adalah simbol kekuatan alam yang tak tertandingi. Ribuan rumah rusak, pepohonan tumbang, dan aliran listrik padam total. Malam itu, kegelapan bukan hanya di langit, tapi juga di hati manusia yang kehilangan segalanya. Namun, di balik kehancuran itu, ada bisikan lembut dari Sang Pencipta, bahwa di setiap musibah ada hikmah, bahwa manusia sering lupa, kekuatan bukan milik kita, tapi milik Allah semata. Filipina adalah negeri yang akrab dengan badai. Tapi kali ini, gelombang penderitaan datang bertubi-tubi. Setelah badai sebelumnya menghantam, Phong Wong hadir memperparah luka yang belum sempat sembuh. Jalan-jalan berubah jadi sungai, dan langit seperti enggan berhenti menangis. Ribuan keluarga mengungsi ke tempat-tempat darurat. Anak-anak menggigil dalam tenda. Orang tua berdoa agar esok masih ada harapan. Di tengah derita itu, terlihat pula wajah-wajah tabah yang tetap bersyukur meski kehilangan segalanya. Betapa sering kita merasa aman, padahal dunia hanya titipan. Ketika air bah datang, harta tak bisa diselamatkan, dan yang tersisa hanyalah iman yang tertancap di dada. Lebih dari 1 juta jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka. Angka-angka itu memang besar, namun di balik statistik, ada kisah nyata, ada air mata, kehilangan, dan perjuangan. Setiap angka adalah nyawa, adalah doa yang terangkat ke langit dengan harapan akan pertolongan. Listrik padam, komunikasi terputus, dan akses bantuan terhambat. Seolah bumi sedang diuji seberapa kuat ia bisa menampung kesedihan manusia. Tapi justru disitulah letak kebesaran hati manusia diuji. Bukan ketika semuanya mudah, tapi saat segalanya runtuh. Di saat seperti ini, manusia diingatkan bahwa teknologi, ilmu, dan kekuasaan tak mampu menahan murka alam bila Allah sudah berkehendak. Ketika badai reda, yang tersisa hanyalah puing. Namun di balik reruntuhan, tempak tenggen-tenggen kecil yang menolong tanpa pamrih. Relawan datang, mengangkat batu, membagi makanan, dan mengusap air mata orang asing yang kini terasa seperti saudara sendiri. Kemanusiaan sering muncul, paling tulus justru di tengah bencana. Tidak ada perbedaan agama, ras, atau bahasa, hanya ada satu kata, peduli. Di sanalah Allah menunjukkan bahwa kasih sayang bisa menyembuhkan luka lebih dalam dari sekadar bantuan materi. Dan kita pun belajar bahwa dalam kehancuran masih ada keindahan, keindahan dari hati yang mau berbagi. Badai bukan sekadar fenomena cuaca yang datang dan pergi. Ia adalah surat terbuka dari langit kepada manusia yang terlalu lama sibuk mengejar dunia. Dalam tiap hembus angin, dalam tiap tetes hujan, ada pesan yang sering kita abaikan, bahwa alam lelah, bumi letih, dan manusia lupa bahwa keseimbangan itu suci. Alam berbicara dengan bahasa yang halus, namun ketika tak didengar, ia berteriak lewat bencana. Phong Wong menjadi saksi bahwa kerakusan manusia terhadap sumber daya bumi telah menimbulkan reaksi balik. Penebangan hutan, pembakaran lahan, dan pencemaran laut membuat bumi kehilangan pertahanannya. Hujan yang seharusnya berkah berubah menjadi bencana. Angin yang seharusnya menyejukkan kini menjadi pedang tajam yang melukai. Ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah refleksi dosa kolektif manusia terhadap ciptaan Tuhan. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita agar berhenti sejenak, menunduk, dan mendengarkan kembali suara bumi. Suara yang berkata, "Aku sudah terlalu lama sabar." Dan dari setiap badai, seharusnya lahir kesadaran baru, bahwa menjaga alam bukan pilihan, tapi kewajiban spiritual.
Ketika segalanya hancur, hanya doa yang tersisa. Di tengah puing dan lumpur, terdengar bisikan lirih dari Baiber-Baiber yang basah air mata. Mereka tak lagi memohon harta, tak lagi mencari dunia, hanya memohon agar Allah memberi kekuatan untuk bertahan. Disitulah iman mencapai puncak maknanya. Ketika semua selain Allah sirna, dan hanya Dia yang menjadi sandaran. Banyak yang kehilangan rumah, keluarga, dan pekerjaan. Namun dalam kehilangan itu, justru tumbuh ketabahan yang luar biasa. Mereka yang beriman melihat badai bukan sebagai akhir, melainkan sebagai ujian untuk naik derajat. Karena setiap musibah, sekecil apapun, menghapus dosa dan membuka pintu pahala bagi mereka yang sabar. Doa menjadi jembatan antara langit dan bumi. Di tengah suara tangis dan deru hujan, suara dizikir terdengar lembut. Dan mungkin di saat seperti itulah Allah tersenyum melihat hamba-hambanya yang kembali bersujud setelah sekian lama lalai. Setiap badai membawa pelajaran bagi manusia. Pelajaran bahwa sehebat apapun peradaban, manusia tetap makhluk kecil di hadapan Sang Pencipta. Badai Feng Wong menelanjangi kesombongan manusia modern yang mengira bisa menaklukkan alam dengan teknologi. Dalam sekejap, semua sistem lumpuh. Semua rencana gagal dan manusia kembali pada fitrahnya, makhluk yang bergantung pada rahmat Tuhan. Kita seringkali bertanya, mengapa Allah menurunkan bencana? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang ingin Allah ajarkan lewat bencana? Ini, setiap bencana adalah cermin yang memantulkan kesalahan dan kelalaian kita. Ia mengingatkan kita untuk memperbaiki hubungan, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Pelajaran terbesar dari langit adalah kerendahan hati. Ketika badai datang, orang kaya dan miskin soma-soma bersembunyi. Ketika air bah naik, semua manusia menjadi satu warna, rapuh dan membutuhkan kasih sayang. Tuhan, itulah momen di mana kesadaran spiritual sejati lahir dari reruntuhan dunia. Ada yang berkata, badai adalah azab. Ada pula yang menyebutnya ujian. Namun, siapa kita untuk memastikan? Yang jelas, setiap peristiwa besar adalah panggilan dari Allah untuk kita kembali sadar. Kadang peringatan datang lembut, lewat teguran kecil. Tapi bila manusia terus lalai, maka datanglah badai yang mengguncang kesombongan. Badai Feng Wong mungkin bukan sekadar fenomena alam, melainkan pesan untuk seluruh umat manusia, bahwa hidup ini sementara, dan segala yang kita banggakan bisa lenyap seketika. Allah tidak menurunkan musibah kecuali dengan hikmah, agar manusia kembali menunduk, merenung, dan memperbaiki diri. Bagi orang beriman, setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekat. Ketika dunia menjauh, Allah justru semakin dekat. Maka jadikan setiap bencana bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari perjalanan spiritual yang lebih mendalam, menuju jiwa yang sabar, ikhlas, dan penuh syukur. Meski badai telah menghancurkan banyak hal, satu hal yang tak pernah bisa ia lenyapkan adalah harapan. Setelah langit runtuh, manusia tetap menatap fajar dengan doa yang sama. Semoga hari esok lebih baik. Harapan adalah anugerah terbesar yang Allah tanam di hati manusia. Agar kita tak pernah menyerah sekalipun dunia runtuh di depan mata, Filipina akan bangkit. Dari reruntuhan, dari luka, dari kesedihan, bangsa ini akan berdiri lagi dengan kekuatan iman dan solidaritas. Setiap warga yang selamat membawa semangat baru, bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang belajar mencintai kehidupan yang tersisa. Bagi kita yang menyaksikan dari jauh, harapan mereka adalah cermin bagi kita, bahwa seberat apapun badai dalam hidup, selalu ada pelangi setelahnya. Karena janji Allah itu pasti, sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Apa yang terjadi di Filipina bukan hanya kisah mereka, tapi juga teguran bagi dunia. Alam sedang berbicara kepada seluruh manusia tentang ketamakan, tentang kelalaian, dan tentang lupa bersyukur. Kita sering menuntut nikmat lebih banyak, tapi jarang berterima kasih atas udara bersih, langit cerah, dan laut yang tenang. Badai ini mengingatkan kita betapa kecilnya manusia tanpa perlindungan Tuhan. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan menatap langit dengan hati yang tenang. Mari bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjaga bumi ini sebagaimana Allah perintahkan? Sudahkah kita menolong sesama ketika mereka membutuhkan? Setiap bencana di luar sana sejatinya adalah cermin yang menampakkan wajah kita sendiri.
Apakah kita sudah hidup selaras dengan kasih Tuhan? Atau justru melawan arus rahmat-Nya? Kini waktunya berubah. Bukan hanya berdoa agar bencana berhenti, tapi juga berbuat agar bumi kembali seimbang. Mari belajar dari Badai Fong Wong bahwa kekuatan sejati bukanlah menantang alam, melainkan tunduk kepada kebesaran-Nya dengan hati yang rendah, tangan yang berbagi, dan iman yang tak tergoyahkan. Sahabat berkah bersama, badai bisa menghancurkan rumah, tapi tidak bisa menghancurkan iman. Ia bisa menumbangkan pohon, tapi tidak bisa menumbangkan harapan. Mari kita kirim doa untuk saudara-saudara di Filipina dan di seluruh dunia yang sedang diuji. Semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan jalan keluar yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Berkah Bersama agar kita terus bisa menyebarkan pesan kebaikan, harapan, dan keteguhan iman di tengah badai kehidupan.